Itu dalam rangka juga meningkatkan tadi pemenuhan kebutuhan daging tadi kan ya, yang sampai sekarang tadi mengulangi, kebutuhan daging kita belum bisa penuhi dari produksi lokal ya. Tapi yang daging ayam dan telur sudah ya. Sudah. Ya, untuk fokusnya tetap ke 6 kawasan itu ya. Membangun prasarana infrastruktur pertanian, kemudian sarana juga pendampingan sarana. Infrastrukturnya ada yang kewenangan Dinas Pertanian, Peternakan, dan ada kewenangan PU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Kita lagi bertemu dengan saya Charles Siahaan dalam acara bincang-bincang dengan pejabat. Baik Pak Taufik, ada yang berikutnya kita mau tanya juga ini. Pertanian ini Pak, walaupun tadi kita kan sudah jelas tuh, bagus sekali ya produksi kita sudah mulai naik 40% kebutuhan. Ya alhamdulillah juga produktivitas kita tahun 2023 ini juga salah satu target kinerja kita, kemudian indikator kinerja utamanya produktivitas. Jadi bagaimana mendorong peningkatan produktivitas padi yang kemarin 3,7, alhamdulillah sudah ada bisa naik ke 4 lebih. Ya. Gini, perhatian kita kepada pertanian bukan cuma mungkin Dinas Pertanian dan Peternakan saja, bupatinya juga sangat luar biasa. Luar biasa konsentrasinya. Bahkan anggota-anggota DPR, Pak. Bahkan bikin pokir, bikin apa, itu pasti masuknya ke pertanian, bantu si A, si B. Tetapi memang kenapa ya, saya merasakan begitu tingginya keinginan ke pertanian itu, tetapi kita masih belum sampai ke tingkat minimal memenuhi produksi kebutuhan kita sendiri di Kalimantan Timur. Tadi kan 40% sudah bagus, tapi kan lebih bagusnya dong, harusnya kita lebih 80% atau 100 dong. Betul, ya. Gimana Pak? Yang pertama, kalau padi ya, bicara padi ini intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi memang kita tantangannya cukup berat ini ya, karena intensifikasi kami pernah cetak sawah, kesungguhan dari petani juga harus dievaluasi. Jadi kami ini ekstensifikasi, penambahan luasan. Strategi untuk memenuhi kebutuhan itu ya harus diimbangi dua, ekstensifikasi dengan intensifikasi. Ya, betul. Tetapi ketika kita terbatas dengan sumber daya manusia, maka kita bermain di intensifikasi. Intensifikasi ini meningkatkan produktivitas dari kondisi sawah yang ada dan meningkatkan indeks pertamanan namanya, Pak. Indeks pertamanan yang sekarang sebagian besar itu baru sekali saja tanam setahun, ditingkatkan menjadi 2 kali. Kemudian produk pada saat yang bersamaan. Maksudnya panen 1 kali jadi panen 2 kali. Iya, menjadi panen 2 kali. Kita sekarang ini IP Kutai Kartanegara sekitar 1,67. 1,67. Artinya dari luas lahan itu ada 67% yang 2 kali, Pak. Ya, tapi ada juga yang 3 kali, tapi sedikit ya. Rata-rata 1,67 kan 1,67 IP-nya. Jadi sekali tanam ditambah dengan 67% dari luas itu yang tanam 2 kali. Itu IP. Kalau IP bisa 2, atau 2, saja. Sekarang baru 1,67 nih. Bisa produksi kita bisa dihitung, bisa meningkat, bisa tambah kan 60%. Itu perjuangannya sangat luar biasa Itu. Tadi itu irigasinya. Itu. Untuk meningkatkan IP itu perbaikan sistem irigasi yang paling penting, Pak. Sumber airnya gimana. Ini yang oleh Pak Daman itu memang sudah kami ini di awal ini kita ngomong nanti akan rencana tahun 2024 mungkin ke depan Pak ya. Apa saja yang akan diperbaikin untuk mengejar IP-nya sampai 2, lah gitu ya. Kalau sekarang kan 1,67 nih ceritanya. Nanti kita masuk ke pertanyaan itu. Sebelumnya kita akan masuk ke peternakan, Pak. Tapi kita ini dulu. Saya mau kasih kuis yang dijawab singkat saja. Sip. Ini salah satunya. Lahan sawah atau lahan sawit? Sawah. Pertanian tradisional atau modern? Modern. Ya. Tambang atau food estate? Food estate dong. Mantap. Kita ketos lagi, Pak. Oke, kita masuk ke yang sesi berikutnya soal peternakan. Ini bidang kita juga Pak Taufik, bahwa
sekarang peternakan kita sama sebenarnya dengan pertanian kita. Kebutuhan daging, kebutuhan ayam, bahkan telur masih sangat jauh katanya juga gitu. Karena apalagi besok ada IKN, tapi nanti IKN nanti kita skip dulu. Jadi sekarang positioning dari kebutuhan peternakan kita ini gimana? Daging memang masih cukup jauh lah dari memenuhi kebutuhan lokal kita. Tapi kalau untuk ayam dengan telur itu sudah bisa memenuhi. Ayam dengan telur. Iya. Berarti banyak pengusaha ayam dan telur sekarang yang bertambah-tambahin berarti. Banyak Pak Banyak yang tertarik usaha ke sana. Usaha peternakan ayam ini sekarang saja tahun ini kita dorong untuk beberapa memfasilitasi pembangunan kandang beberapa kelompok dia tersebar di beberapa lokasi. Bahkan sekarang kita sedang memulakan pembangunan peternakan terintegrasi di Desa Cipari Mamur, Kecamatan Muara Kaman. Itu basisnya peternakan, ada ayam, ada sapi nanti, kemudian ada pemanfaatan limbah dari itu juga yang bisa untuk pertanian nanti. Namanya sebut pertanian terintegrasi, tapi baru satu di kawasan Muara Kaman itu. Itu dalam rangka juga meningkatkan pemenuhan kebutuhan daging tadi kan yang sampai sekarang tadi mengulangi kebutuhan daging kita belum bisa penuhi dari produksi lokal Tapi yang daging ayam dan telur sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Tapi hambatan IKN nanti pasti berapa kali lipat ditambahnya nanti. Yang ingin Bapak katakan bahwa ternyata kalau misalnya sekarang pengusaha masuk ke sektor ayam atau daging itu pasti laku. Masih sangat terbuka Masih sangat terbuka. Iya. Ayam sekarang Pak, kita ini bangunan kandang saja. Nanti yang isinya itu adalah mitranya. Yang isinya. Ini sudah mau membeli ayamnya sudah ada mitranya. Gitu polanya. Berarti ekosistemnya sudah terbentuk. Iya, ekosistem itu yang di peternakan ayam ekosistem sudah sangat bagus. Itu yang belum sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus berarti sudah rantai itu sudah terhubung semuanya. Iya, rantai kemitraan itu terhubung. Misalnya makanannya sampai pasok jualannya sudah ada yang ini bimbingan budidaya yang bagus sudah pemerintah ini tinggal mengawal dari. Jadi sudah ada dokternya, sudah ada medisnya itu. Simpul-simpulnya sudah terhubung semua. Iya. Jadi sistem yang saya lihat ini gitu, Pak. Kandang saya misalnya, Pak. Sampean kalau mau bikin kandang sekarang bisa kita hubungkan Jadi bibitnya mereka bahkan ditempatkan orang di situ untuk menjaga hanya kesehatan. Bermodal kandang. Modal kandang. Hebat ya. Jadi ini peluang. Jadi yang kami bangun di Cipari itu kami bangun kandangnya aja. Nah, untuk ayam Untuk ayam. Tapi kalau sapi kandang dengan sapinya Ya, kita ngomong yang kurangnya lah. Kalau itu kan kelebihannya, Pak. Ya, yang kurangnya daging. Apa sih masalah kita nih, Pak? Kalau daging kambing kemarin kita pasti harus datangkan terus-menerus. Masalah kita kenapa nggak mampu kita atau alam kita yang memang tidak memungkinkan. Enggak juga. Menurut saya sumber daya peternaknya dulu yang pertama, sumber daya peternaknya. Saya lihat kondisi saya kemarin kami dengan Pak Bupati kemarin ke Lombok Timur Tidak kalah kalau bahkan di eks tambang kita ini sangat mudah tumbuh makanan hijauan pakan ternak itu sangat mudah tumbuh gitu nih. Kemudian lahan pengembangan luas. Cuma yang siap mengelola SDM lagi nih. SDM itu dia SDM jadinya. Ya, barangkali karena masih ada alternatif sumber pencaharian lain. Belum menantang. Padahal harga daging sekarang sudah 140.000 kali sapi ya. Iya, 150. Iya, di pasar maksudnya harga pasaran. Ini kan peluang kebutuhan sekali. Tinggi ya. Makanya Pemda Pak Bupati mengundang investor ini yang mau investasi di peternakan ini, Pak. Ya, bahkan ini terobosan ini Pak Bupati menyetujui untuk memberikan
kerjasama dengan salah satu investor, salah satu pengusaha peternakan untuk lahan Pemda yang di Lebahula itu. Ya, untuk dukungan. Untuk dukungan. Untuk peternakan sapi, pengemukan maupun breedingnya, ya. Pak Bupati kita ini sudah mengincar-incar juga supaya kawasan-kawasan kita untuk menjadi kawasan sentra peternakan. Iya, beliau sudah minta kita juga untuk melakukan pemetaan. Contohnya di X-nya MHU. MHU itu sudah di plotting, sudah dipinjam, sudah dihibah, bahkan mau dihibahkan oleh MHU untuk peternakan sapi. Berarti harus bersama dengan swasta. Peternakan sapi, ya, swasta di situ. Swasta itu anak perusahaan, suatu perusahaan, kemudian bermitra dengan dengan kelompok tani peternak yang ada di sana. Ya, kita ini punya satu yang di Jonggon itu, kemudian di Luajanan yang sudah ada kemitraan itu, Pak. Ya. Cuma di Jonggon ini sedikit agak macet nih, ya. Masih kita evaluasi kenapa anunya. Ya, artinya kita masih ingin mengatakan bahwa memang kebutuhan daging udah sangat tinggi, tetapi memang produksi kita belum mampu ya. Dan kita tuh banyak sekali hambatan-hambatannya. Tetapi pemerintah tidak berdiam diri. Betul. Negara Pak Edi Damansa sudah berusaha juga untuk terus memfasilitasi terjadinya produksi-produksi yang betul sekali, Pak. Baik, misalnya sekarang ada lagi kerbau, Pak. Kerbau ini kan panjang ceritanya, Pak. Iya. Ada di Muara Kaman, Muara Muntai dengan Muara Wis yang Muara Wis ya. Itu kan sejak saya 30 tahun lalu rasanya itu sudah barang sudah sangat seperti luar biasa lah. Pemandangan yang sangat aneh menurut kita kan ada begitu banyak kerbau. Itu sebenarnya kan potensi daging. Potensi lokal, kearifan lokal, kerbau rawa ya. Kenapa dia bisa hidup di sana? Kerbau rawa. Tapi kenapa nggak berkembang katanya? Atau gimana? Berkembang. Tetap kita lakukan pembinaan terhadap pengembangan kerbau kalang di sana ya. Bahkan tahun ini kita juga ada program membangun kalang kerbau yang di sana ya. Nah, cuma kemarin ini ya, contoh ini dampak dari lagi El Nino. Oke, siap. Kita mau bangun kalang kemarin di tengah, kan mereka adanya di tengah di tengah danau itu ya. Membawa bahan ke sana setengah mati. Tidak bisa, Pak, karena kering air. Kering air lewat darat nggak bisa. Kan tadinya kan pakai transportasi sungai itu membawa barangnya. Sehingga itu salah satu kemarin pekerjaan terlambat itu ya. Tidak bisa memobilisasi bahan ke lokasi itu. Membuat kalang di tengah untuk tempat mereka beristirahat. Nah, kemudian juga air surut sekali gitu loh saat ini ya. Jadi ini persoalannya bagaimana menyelamatkan kerbau yang sedang mengalami masalah. Ini susah sekali caranya. Iya, ternyata susah juga ketika masuk ke kemarau. Ke kerbau kalang ini ya. Kerbau kalang. Tapi ketika musim penghujan, air mereka lihat. Jadi pemandangan yang indah juga. Iya, pemandangan yang indah ya, Bang. Nah, ini yang tapi kerbau kalang ini memang potensi untuk mendukung daging memang kurang gitu. Rendah ya. Karena orang jarang makan daging kerbau. Daging sapi yang banyak kan. Tetapi dia tumbuh hebat di sana. Ya, tapi tetap kita menjadikan semacam plasma nutfah untuk dikembangkan di sana. Plasma nutfah. Ya. Untuk jadi sebuah ekosistem dia tidak bisa kalau nanti bisa punah kalau tidak dijaga, tidak dikembangkan. Tetap harus dijaga. Tetapi bukan kita berpatokan bahwa itu menjadi daging kebutuhan. Iya. Tidak kita jadikan sumber utama untuk pemerintah tetap menjaga populasinya populasi itu. Ya, betul ya, kewajiban pemerintah. Tapi bukan melulu untuk soal daging, kebutuhan daging. Betul. Baik, Pak, ini kita sudah banyak isu yang kita bahas. Tentu yang terakhir nih, pasti kan kita akan besok tahun 2024 nih sudah harus ada dong perencanaan ke depan. Tadi lihat Pak Bupati sudah sangat serius dengan rencana lumbung pangannya, misalnya itu kan. Nah, pasti Bapak kan sebagai istilahnya sebagai
perangkat yang ada oleh Bupati kan harus siap ini menjalankan misi Pak Bupati tahun 2024. Apa yang akan dilakukan pada tahun 2024 di Dinas Pertanian? Yang jelas kita tadi bagaimana strategi target yang sudah ditetapkan di RPJMD itu pedoman kita. Nah, di 6 kawasan tadi Pak Bupati hampir beberapa kali sehari kami dipanggil untuk fokusnya tetap ke 6 kawasan itu membangun prasarana infrastruktur pertanian, kemudian sarana juga pendampingan sarana. Infrastrukturnya ada yang kewenangan Dinas Pertanian, Peternakan, dan ada kewenangan PU. Nah, ini yang kami sudah duduk satu meja kemarin beberapa kali untuk mengkonekkan langkah lanjutan untuk peningkatan infrastruktur di 6 kawasan terutama bahkan juga di luar 6 kawasan itu juga bahkan termasuk infrastruktur yang di luar pertanian, yang dari sawah keluar itu kan sudah jalan lingkungan itu kewenangan Perkim. Itu juga luar biasa kemarin perhatian beliau itu Pak. Di beberapa kecamatan yang ada potensi pertanian itu dikawal oleh beliau supaya dalam 2023-2024 jalan lingkungan, jalan tadi untuk mengeluarkan dan masukkan kalau kami kan di lokasi lahan pertanian nah Perkim ada di lingkungannya itu juga dikonekkan oleh beliau, jadi infrastruktur terutama jalan diharapkan terkoneksi. Nah, tahun 2024 kita tetap mengintensifkan tadi perbaikan infrastruktur pertanian di dalamnya ada jalan pertanian, ada jalan produksi, kemudian ada jalan lingkungan tadi kemudian yang kedua irigasi, ada irigasi yang menjadi kewenangan PU, Dinas PU, ada kewenangan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Peternakan, kemudian membangun embung-embung yang kecil, kemudian dam parit, dan salah satu kemarin yang kami minta oleh beliau adalah yang di Bukit Biru, yang ketika kemarin air belum bisa naik, saya PU dengan Pak Sekda ke sana melihat bagaimana air yang dari Mahakam itu bisa dimanfaatkan. Kemarin kita sudah merekayasa. Merekayasa itu dibuat semacam long storage namanya. Long storage. Air dari Mahakam ini kan naik tengah malam terus turun Jadi kita bikin jebakan air. Bikin jebakan air kerjasama juga dengan TNI, dengan Kodim. Dari jebakan air ini nanti paling tidak bisa dipompa. Walaupun tidak mampu dia naik, dipompa masuk ke sawah gitu strateginya Nah itu dari sisi irigasi Nah sebagai misal jalan pertanian dari program dedikasi sudah tercapai Pak. Di tahun 2023 ini kita sudah membangun jalan pertanian, melakukan pengerahan jalan pertanian 120 kilometer. Dari Dinas Pertanian Peternakan, Dinas Perkebunan, 1 kilometer itu sudah tercapai. Tetapi kebutuhan akan jalan pertanian ini masih banyak, masih banyak. Berapa? Saya sudah ada di hitungan saya itu masih banyak. Berapa persen? Berarti berapa persen kira-kira yang sudah terrealisasi? Sudah yang terrealisasi ada 60%. 60%. Jadi kita masih ada 40% lagi yang masih membutuhkan. Kita sudah identifikasi kebutuhan dananya berapa. Baik prasarana maupun sarananya. Bahkan di tanggal 24 Oktober kemarin kami dibawa oleh Pak Bupati untuk ketemu dengan Pak PJ Gubernur. PJ Gubernur untuk kebetulan PJ Gubernur juga sangat komitmen untuk membangun Kukar sebelum Mumpangan. Jadi sebentar Pak. Jadi sekarang bahwa teriakan yang didengungkan oleh Bupati kita Pak Edi Damansa dengan sudah bersambut Pak. Gayung bersambut di provinsi. Di provinsi juga mereka menyambut itu. Bahkan juga dari pusat sudah mulai meluncurkan. Ini kan akan terkoneksi Pak Kalau terkoneksi kan akan ada dana pusat, ada dana provinsi. Kemarin kami dari pusat 2 hari yang lalu baru dimintakan kebutuhan alat mesin pertanian yang sudah kami sampaikan. Itu tanda-tandanya serius betul ini sampai mendatakan Silakan terus. Jadi waktu kami rapat di Balikpapan ada Pak Bupati, Pak Sekda, kita paparan kebetulan Pak meskipun PJ Gubernur dari orang birokrasi tetapi visi pertanian dan pangannya juga hebat punya wawasan yang sangat bahkan beliau itu minta ke Pak Bupati untuk mencarikan lokasi untuk dibangunkan tadi greenhouse
Greenhouse. Nanti rencananya beliau akan mendorong beberapa perusahaan pertambangan untuk membangun itu. Rencana beliau itu. Nanti uangnya bukan dari APBD tapi dari mendorong dari CSR-nya perusahaan-perusahaan. Sampai ke sana sudah ya? Ke sana sudah. Jadi kami sudah ada kami sudah melakukan identifikasi lokasi di Tenggarong seberang. Artinya Bapak ini tidak kerja sendirian lagi dong, Pak Edi tidak kerja sendirian dong, sudah ada kawan-kawannya nih. Iya. Alhamdulillah ya. Baik, kalau gitu kita sudah sampai di akhir cerita nih Pak. Saya terima kasih Pak Muhammad Taufik dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan. Kita akhiri diskusi siang kita hari ini. Semoga semua yang kita bicarakan bermanfaat pada pada pembangunan di Kutai Kartanegara tahun 2024 besok. Ya. Salam kompak dulu Pak. Sip, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.